Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Amma ba'du. Sahibul afadil, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram Kiai Abdul Majid, Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalipuro, yang saya muliakan, Bapak Camat, Bapak Astorik juga yang saya hormati, beserta Bapak Kapolsek yang hadir pada malam hari ini, lebih khusus kepada Ketua Yayasan Masjid ini yang malam hari ini alhamdulillah telah menerima kami dalam rangka kalau saya ini sebenarnya menghadiri undangan, kalau soalnya saya ini diundang, dan semua yang hadir ini khususnya dari teman-teman NU itu saya yang mengajak untuk ikut serta hadir dalam acara ini. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kami pengurus MWCNU Kecamatan Kalipuro, Pak, datang bersama Wakil Ketua, kemudian ada Bapak Sekjen, Bapak Nanang Baju Putih itu, Pak, yang tadi satu itu kan, kalau ini dua. Iya. Terus yang kebetulan pakai seragam ini, Pak, ini saya minta hadir karena dekat, Pak. Ini Ketua Ranting Ketapang Rowo, terus itu Ketua Ranting Ketapang Timur, tapi masih Wakil Ketua di MWCNU Kecamatan Kalipuro. Terus ada Bapak Basor sebagai Ketua Mukhtasyar MWCNU Kecamatan Kalipuro. Ini teman-teman Lazisno Bulusan ini, ya. Ini acaranya memang malam ini saya usul kepada teman-teman, ini refleksi malam Nuzulul Quran. Saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya dengan Ki Abdul Majid itu sama-sama sakit, Pak. Makanya suaranya ini tidak biasanya, agak merdu. Iya, karena keliling terus, bahkan kadang akibat saya kena masuk angin itu 3 malam kemarin, saya ngurusi ranting sampai pagi, ya, di atas malah, sehingga saya harus masuk angin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi agak banyak guraunya, saya agak serius sedikit loh, Yang pertama, kami setiap tahun MWCNU Kecamatan Kalipuro itu punya agenda safari Ramadan keliling di 9 desa. 9 desa ini programnya MWC. Kami menggandeng Forfimka Kecamatan Kalipuro, baik dari kecamatan, Kapolsek maupun Koramil. Kenapa kami harus menggandeng Forfimka Kecamatan Kalipuro ini dalam rangka untuk bahwa ulama dengan pemerintah harus jalan bersama-sama. Kalau tadi Pak Camat sudah menjelaskan bahwa ketika Pak Camat hadir berarti pelayanan di Kecamatan Kalipuro sedang baik-baik saja. Kemudian ketika Kapolsek juga hadir, saya ajak di mana-mana, itu artinya bahwa keamanan, kenyamanan di Kecamatan Kalipuro sedang baik-baik saja. Apabila ada hal-hal yang
kurang dan sebagainya, maka kami akan segera mengambil sikap rapat bersama untuk memutuskan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat di Kecamatan Kalipuro. Karena Kecamatan Kalipuro ini ada 9 desa, walaupun rantingnya itu ada 30 ranting. Ranting NU di Kecamatan Kalipuro itu ada 30 ranting. Nah, kalau masing-masing ranting kami datang setiap safari Ramadan, ini bisa 30 hari tidak pulang Pak Camat. Iya, kalau safarinya di atas. Kalau di atas kan agak seru ya. Soalnya hari ini pas panen durian, Pak. Mantap. Sehingga kami memutuskan hanya 9 titik. Untuk tahun ini hanya 8 titik karena Bulusan tidak dapat agenda karena ada satu dan lain hal, sehingga Bulusan tidak ada safari Ramadan. Nah, tapi saya tidak mengira kalau Bulusan tetap seperti safari Ramadan malam ini. Ya, ternyata kami bisa hadir ini kan masih kawasan Bulusan, Pak ya. Bulusan, tapi dinamikanya atau proses acara pada malam hari ini tidak sama dengan acara-acara di 8 desa itu. Terus yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini sudah malam ke-27. 26. 26. Artinya kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan. Karena kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan, maka tanda-tanda puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat, misalnya ayat yang memerintahkan terkait dengan puasa Ramadan, di ujung ayat itu Allah mengakhiri dengan ayatnya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan yang 30 hari ini sengaja diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah punya cita-cita besar kepada umat, kepada orang Islam ini, kepada kita ini yang beriman ini. Apa cita-citanya? La'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Jadi puasa Ramadan itu adalah sebuah proses untuk mengantarkan kita umat Islam untuk menjadi orang-orang yang takwa. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih Allah itu kok sangat serius di dalam menciptakan atau menghantarkan atau menciptakan manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Allah ini menginginkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Contohnya, janji Allah yang personal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih makhraja. Makhraja itu solusi. Semua persoalannya akan Allah hadirkan sebuah solusi yang baik-baik saja. Bahkan tidak hanya itu, di ayat ini Allah menyebut secara khusus yang terkait dengan soal rezeki. Apa itu? Orang yang takwa itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya akan didatangkan oleh Allah dari arah yang kita tidak nyangka-nyangka, kita tidak mengira. Berarti proses bulan Ramadan ini kita harus berpuasa. Allah itu menginginkan kita menjadi orang-orang yang takwa. Karena orang-orang yang takwa itu dijanjikan oleh Allah banyak hal. Salah satunya itu yang personal. Ada janji yang bersifat kelompok. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama." Kalau penduduk desa
Ya, kuro itu tergantung kita sedang mikir apa gitu. Kalau kita di RT ya penduduk RT, kampung lah. Kalau kita berpikir kecamatan ya kecamatan Kalipuro. Kalau kita tinggi naik sedikit bicara soal Banyuwangi ya Kabupaten Banyuwangi. Bahkan ketika kita berbicara soal bangsa, soal negara, maka seandainya di sebuah penduduk dari tingkatan yang paling kecil sampai pada yang paling atas semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian apa sih sebenarnya takwa itu? Ini mudah sekali kita sampaikan, tapi apa sebenarnya takwa? Coba kita kembali atau mengingat kembali dialog antara Sayyidina Umar ibnul Khattab dengan salah satu sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab. Umar ini pernah tanya kepada Ubay bin Ka'ab, coba apa yang disebut takwa? Kata Sayyidina Umar, ma huwa takwa. Sahabat Sayyidina Umar ini sebelum menjawab, justru beliau ini menyampaikan pertanyaan balik. Pertanyaannya begini, Sayyidina Umar, pernahkah jenengan jalan atau lewat di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Kata Sayyidina Umar, oh iya, saya pernah lewat di jalan yang banyak durinya, atau kalau sekarang jalan yang sulit lah. Lalu tanya lagi Ubay bin Ka'ab ini, lalu apa yang Anda lakukan Sayyidina Umar ketika jalan di jalan yang penuh dengan duri itu? Maka Umar menjawab, saya berhati-hati ketika jalan lewat di jalan yang penuh duri itu, supaya kaki saya tidak tertusuk duri-duri yang tajam itu. Apa artinya? Ternyata takwa itu lebih mudah untuk kita bayangkan adalah al-ihtiyat. Takwa itu hati-hati, Pak. Jadi setelah puasa Ramadan ini, besok selesai 30 hari, kita tinggal mengukur. Kalau kita agak hati-hati berkomunikasi dengan orang, tidak membuat kalimat-kalimat yang membuat orang tersinggung, komunikasi dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan sahabat ditata dengan baik, berhati-hati kita untuk melakukan komunikasi itu tanda-tanda bahwa kita sedang proses Ramadan ini berhasil. Kita hidup dalam lingkungan yang tidak sendirian. Di sekitar kita ada air, ada binatang, ada tumbuhan, ada makhluk-makhluk Allah. Ketika kita mampu berhati-hati menyikapi semua yang ada di sekitar kita, itu adalah tanda-tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, yang paling penting juga hati-hati itu kepada Allah. Kepada Allah. Apa itu? Misalnya sholat di awal waktu, tidak tepat waktu. Kalau tepat waktu itu zuhur dikerjakan jam 12, zuhur dikerjakan jam 2, itu tidak salah, tapi tidak dikerjakan di awal waktu. Jangan-jangan Allah bersikap seperti kita. Kadang-kadang kita punya kebutuhan hari ini baru dapat, Pak. Ketika kepepet baru dapat. Persis dengan gaya sholat kita. Zuhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya. Sehingga kepentingan-kepentingan kita, keinginan-keinginan kita, hajat kita kadang-kadang Allah berikan pada saat mepet. Karena sama dengan sikap kita kepada Allah. Tadi ketua yayasan bercerita tentang saya mondok tapi belajarnya sudah tidak fikih lagi. Ya belajarlah, fikih pasti belajar, Pak. Cuman khusus lebih fokus kepada zikir. Saya ingat kalau ada orang tenggelam di lautan, jatuh, Pak. Lalu kita ketika mau menolong itu masih cerita tentang teori, Pak. Oh, teori berenang begini, kamu harus begini, kaset tenggelam. Maka betul kata ketua yayasan ini, kalau di umur-umur kita ini,
ya, sama dengan orang tenggelam itu jangan banyak dikasih teori, Pak. Ya, begitu mau tenggelam kasih ban, kasih bambu, selesai. Dan zikir itu adalah merupakan kunci sukses. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kita kalau habis melaksanakan sholat, fantashiru fil ardi, silakan kalian berkelana di atas bumi, wabtaghu min fadlillah, cari itu rezekinya Allah. Tapi wadhkurullaha katsiran, kata Allah. Wadhkurullaha katsiran, dalam pencarian itu kamu harus banyak berzikir, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Jadi memang di samping zikir itu bisa menenangkan hati, apapun yang kita lakukan setiap hari harus selalu diiringi dengan zikir. Katanya di sini ada jamiah, kegiatan berzikir, Pak, ya. Luar biasa. Ini masjid juga, saya tadi masuk kok seperti mau masuk hotel, Pak. Terus saya tanya tadi bisik-bisik, Pak, habis berapa ini, Pak? Beliau balik tanya ke saya, kira-kira menurut sampean habis berapa, kan? Padahal saya itu bukan untuk bikin juga seperti ini, Pak. Kan ini dibangun, tadi disebutkan atas inisiasi keluarga, dibangun oleh keluarga. Kalau misalnya ini masjid habis 1 miliar saja, 1 miliar, maka keluarga ini yang bangun masjid ini, seluruh kepentingan dunianya, bahkan nanti di akhiratnya akan dihadirkan dengan paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya kalikan 1 miliar maksudnya, Pak. 1 kali 100 kali 7, 700 miliar Allah ganti, Pak. Ini Allah yang janji di dalam Al-Quran, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu bagaikan menanam 1 biji, bijinya tumbuh menjadi pohon, pohonnya bercabang 7, masing-masing cabang berbuah 100. Coba, apa enggak 700 miliar, Pak? Walaupun mungkin tidak diberikan 700 miliar kepada beliau, diberikan berbentuk keharmonisan keluarga, diberikan ketenangan hidup, kesehatan yang luar biasa, dan sebagainya. Yang lain-lain juga bisa diganti pakai uang. Makanya saya iri nih, Pak. Iya, kalau ini kan 2 ini. Saya iri kalau iri dalam arti mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu, karena luar biasa masjid yang dibangun secara pribadi ini sekeluarga, insya Allah tidak semakin melarat, Pak. Iya, orang yang ingkar terhadap ayat Al-Baqarah 261 yang saya baca tadi itu pasti kehidupannya di dunia sengsara. Iya, sengsara karena tidak yakin dengan ayat itu. Medit maksudnya. Oh, iya. Sampai kan agak-agak ya, masa santunan setiap pertemuan itu Pak Camat semua yang bawa, Pak. Iya, karena punya anggaran, Pak. NU itu kan masanya jelas, cuman masa depannya tidak jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan di ujung bulan Ramadan ini kita betul-betul seperti yang Allah harapkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Besok ketika sudah selesai di hari ke-30 atau di hari ke-29 tergantung pengumuman dari pemerintah, kita betul-betul menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting Bapak Ketua Yayasan, bahwa saya sangat berterima kasih bisa hadir atau diterima di sini, karena
Sebenarnya kami tidak punya program acara di sini Pak, cuman karena ada undangan, telepon Pak Camat saya, Pak Camat ada undangan Pak Camat gitu. Bahkan injury time, ya injury time. Pak Camat biasanya kita kan santunan Pak Camat. Iya. Ada ndak? Waduh, habis ini Pak Ayo katanya. Saya sudah telepon Pak Sekjen, telepon macam-macam sudah ya, cari solusi Pak, gitu kan. Ternyata Pak Camat telepon, oh ada Pak Ayung, hanya 5 katanya. Ini kalau ndak ada santunannya kurang gegek katanya. Itu saya kira kurang lebihnya mohon maaf atas semua rombongan, lebih khusus NU Kecamatan Kalipuro. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, khususnya kepada ketua yayasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari MWC NU Kecamatan Kalipuro Pak, barangkali pada satu saat dibutuhkan untuk menjadi khotib di sini, teman-teman kami siapkan stok Pak, ya, yang kami punya kepentingan bahwa kini ingin menyapa warga Nahdlatul Ulama, dan materi yang akan kita sampaikan ini masih terkait dengan persoalan-persoalan Islam ahli sunnah wal jamaah. Itu saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.